Saudara, kita bersyukur pagi ini kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan buka dengan doa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Sepanjang 6 hari kami bekerja, beraktivitas. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami, dan pada hari yang ke-7 ini Tuhan memberikan kepada kami waktu kelegaan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu turunlah kiranya berkat Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan mengurapi kami semuanya, baik yang melayani Tuhan maupun jemaat-jemaat Tuhan. Bagi mereka yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka agar secepatnya boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Seluruh ruangan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menaikkan sembah dan ucapan syukur kita. Karena Tuhan Allah kita yang mengerti, Dia yang peduli atas persoalan kita, amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan pujian yang bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti
mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi percaya sama Yesus akan menjadi nyata, Yesus. Haleluya, Yesus.
Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara semuanya? Amin. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Terima sukacita surga. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tanah bagai yang bergelora. Timbang sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan bagai yang bergelora. Dalam hatiku takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Timbang sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pernah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya,
Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk terima kasih karena kebaikan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita akan angkat pujian. Betapa hatiku, terima kasih Yesus. Dia selalu tepati janjinya untuk setiap kita. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak ditepati untuk kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk percaya karena janji Tuhan yang ajaib. Haleluya Yesus. Setiamu Tuhan menyatakan diri.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Kami mengajak Bapak Saudara semuanya kita berdiri. Kita nyatakan iman percaya kita dengan hati Yesus yang bersorak. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku
percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku Haleluya. Jika kami ingat janji-Mu Tuhan, maka hati kami terus bersyukur karena janji-Mu tergenapi pada waktunya. Dan janji-Mu ya dan amin. Dan biarlah hati kami terus bersorak-sorai
karena janji-Mu ada dalam hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu. Shalom. Saudaraku, jika diibaratkan buku, maka hidup manusia itu hanya 3 lembar isinya. Lembar pertama masa lalu, dan itu sudah lewat. Apakah masa lalu saudara rasakan begitu indah atau tidak? Yang jelas sudah lewat. Lalu masa sekarang yang sedang kita jalani, baik buruknya apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan menentukan hari depan. Kalau saudara salah melangkah hari-hari ini, maka hari depan kita akan mengalami banyak kesulitan. Tapi jika kita benar mengambil keputusan untuk melangkah hari ini, maka saya bilang 10% keberhasilan sudah di tangan kita untuk hari esok. Yang 90% itu campur tangan Tuhan. Jadi sebetulnya andil kita itu hari depan itu terlalu kecil. Yang begitu banyak adalah dari Tuhan sendiri. Dan hari esok itu yang belum terjadi. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketika kita melihat hal ini, maka kita mempunyai 3 fase dalam kehidupan, atau 3 periode. Yang pertama adalah to do. Satu masa di mana kita hanya untuk melakukan segala sesuatu. To have, waktunya mengumpulkan. To be, kita sudah menemukan jati diri kita ini kayak apa. Sayang sekali saudaraku, tidak semua orang bisa melewati masa-masa 3 fase ini. Mestinya setiap manusia bisa melewati fase demi fase, periode demi periode kehidupan. Tapi tidak semua, saya katakan tidak semua. Ada yang berhenti hanya dituduh, melakukan, mencari. Belum sempat menemukan, belum sempat mengumpulkan, belum sempat menikmati. Selesai hidupnya. Ada juga yang dalam batas Tuhan sudah dalam fase menikmati, tapi sekedar menikmati, belum masuk ke fase yang terakhir, to be. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Kita masuk ke fase yang pertama dulu, to do. Itu masa-masa produktif, masa-masa aktif, melakukan segala sesuatu. Yang sekolah dia belajar dengan baik, belajar. Rasanya nggak selesai belajar. Dapat titel 1, dapat gelar 1, masih kurang, cari gelar yang kedua, masih kurang, cari gelar yang ketiga, masih kurang.
bekerja, 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 bekerja. Di fase ini kan sedang mencari, ya, sedang mencari ini di fase ini, sedang mencari, bekerja, 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 keluar rumah pagi, pulang malam, bekerja. Ada kan seperti itu? Pekerjaan satu kurang tambah pekerjaan yang lain, pekerjaan yang lain selesai tambah pekerjaan yang lain. Jadi satu hari dia bisa melakukan 45 macam pekerjaan. Masa-masa produktif, fase produktif, tubuh, mencari. Ada juga yang melayani Tuhan, melayani dari pagi sampai malam melayani, ngurusin orang lain, saudaraku. Nanti saya akan buka keuntungannya di mana, kekurangannya di mana. Ada pendeta-pendeta yang melayani dari pagi sampai malam, minggu saja bisa khotbah 6-7 kali. Habis dari sini ke sono, habis dari sono ke sono, habis dari sono ke sono. Modalnya hanya satu khotbah saja, diputar-putar. Hadirin seperti itu. Saudara, ini masa-masa produktif, masa-masa yang benar-benar dipergunakan untuk mencari. Ada satu kalimat dari pakar keuangan atau motivator juga, J. Abraham namanya, dari Amerika. Dia berkata seperti ini: banyak orang kelihatan sibuk bekerja, tetapi jika kesibukannya itu tidak menghasilkan apapun, itu bukanlah bekerja. Ketika saya baca ini saya kaget. Ada orang yang sibuk bekerja, tetapi kalau pekerjaannya tidak menghasilkan apa-apa, dia bilang itu bukan bekerja. Kalau dalam hal rohani ada orang yang sibuk melayani Tuhannya, sibuk melayani Tuhan di gerejanya, tapi kalau pelayanannya tidak membuat hasil apa-apa, itu bukan pelayanan. Ketika saya renungkan, ternyata ada model-model seperti ini. Ada orang-orang yang sibuk bekerja kelihatannya, pagi bawa koper pakai dasi, nggak tahu kemana. Kalau saya kecil waktu dulu remaja, saya kan di kampung. Ada orang-orang kalau pagi bawa koper pakai dasi, tiap pagi. Katanya berhentinya di pasar jual obat. Sibuk mas jual obat dan pakai dasi. Ini dikurangi dikit. Iya, karena bukan. Kalau kesibukan Anda tidak menghasilkan apa-apa, kalau saudara bekerja, tapi tidak menghasilkan apa-apa, dia bilang itu bukan bekerja. Ya, sekarang kita cek. Apakah kita dalam fase ini kita sibuk, hanya sibuk, mencari, tapi hasilnya tidak memadai, titel gelar yang begitu berderet-deret, tetapi hasilnya tidak memadai. Kata Jeffrey bilang, itu bukan bekerja. Jadi terus berputar. Markus 11 ayat 13. Dia menggambarkan seperti ini. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba-tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daunnya saja.
Sebab memang bukan musim buah ara. Hanya berdaun lebat. Ini kan ketika Yesus melihat pohon ara tidak berbuah. Di sini dikatakan memang enggak musim buah. Tapi pohon ara itu saudara, bukan hanya buahnya yang bisa dimakan, bunganya bisa dimakan. Jadi ketika Yesus melihat kok enggak ada buahnya, bunganya aja enggak nampak. Maka kalau aku datang lagi tebang kalau enggak berbuah. Berdaun lebat kata. Nah, fase yang pertama tujuh tadi mencari berputar-putar. Kalau enggak menghasilkan buah, itu bukan bekerja. Jadi hati-hati saudara. Saya yang sibuk, tetapi kesibukan saudara tidak memadai dengan hasil yang saudara dapat. Ada baiknya saudara dengarkan perkataan motivator ini. Itu bukan bekerja. Kalau saudara melayani, dan pelayanan itu tidak memperlihatkan pertambahan, maka jangan-jangan kita ini hanya berdaun lebat saja. Gak terlihat buahnya. Bunganya gak terlihat. Pohon ara itu bunganya bisa dimakan. Siapapun yang lewat boleh makan. Kalau gak buah, ya bunganya. Boleh setiap orang yang lewat boleh ngambil bunganya bisa dimakan, apalagi buahnya bisa dimakan. Dan sebetulnya pohon ara itu dia berbuah setiap saat. Tapi kali ini Tuhan Yesus sudah melihat buah. Jangan sampai kita terjebak mencari popularitas, mencari titel, mencari gelar, mencari uang. Hanya berputar mencari saja. Kalau itu yang terjadi, maka kita diibaratkan hanya berdaun lebat saja. Tapi apapun kata orang, selama kita masih aktif itu tetap baik buat saya. Ini masa produktif. Masa mencari, masih punya tenaga, masih punya semangat, dipergunakan. Jangan sampai di masa ini, masa tujuh, ketika kita sudah mencari, kita sudah kelelahan. Gak punya semangat, gak punya gairah. Kalau di masa yang pertama ini kita gak pergunakan sebaik-baiknya, maka susah di masa yang kedua, di fase yang kedua. Fase yang kedua adalah Tuhan. Periode mengumpulkan. Nah, kalau bahasa rohani periode menuai. Saudara yang tadi menabur. Sekarang di fase ini adalah Tuhan menuai apa yang saudara tabur. Mengumpulkan apa yang selama ini saudara kerjakan. Mengumpulkan. Kalau saudara bekerja nggak pernah dapat, nggak pernah memperoleh hasil, maka jangan-jangan itu hanya berdaun lebat saja. Kata J. Abraham, itu bukan bekerja. Nggak tahu dia sebut apa, saya juga nggak tahu karena perkataannya titik di situ. Tapi di fase yang kedua, ini fase mengumpulkan. Rasanya bukan kita cari uang lagi, tapi uang yang cari kita. Betul. Rasanya bukan orang mencari kita untuk bekerja. Bukan kita mencari orang untuk bisa bekerja, tapi orang cari kita untuk bisa bekerja. Masa mengumpulkan. Ini masa-masa yang luar biasa. Tapi kan kita nggak bisa shortcut, nggak bisa potong kupas langsung masa Tuhan ini nggak bisa. Bagaimana saudara bisa menuai kalau nggak pernah menabur? Dan fase yang kedua ini sangat luar biasa.
Kita tidak mencari-cari pelayanan, tetapi orang mencari bagaimana supaya kita ini bisa melayani mereka. Kemarin ada satu keluarga yang dulu pernah berjemaat di sini, datang ke sini. Ini 6 tahun nggak ketemu, 6 tahun nggak ketemu. Datang ke sini anaknya, terus ngomong, pas saya ke gereja sini, Pak, boleh nggak saya cerita sedikit, boleh? Dia sebut, mama sudah drop. Wah, sudah drop. Dropnya bagaimana? Saya nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mas. Udah hanya di tempat tidur saja, bukan seperti itu. Nanti kalau mama nggak ada, minta tolong bapak yang ngurus ya. Saya pernah ingat ketika dia masih berjemaat di sini, dia pernah ngomong, Pak, nanti kalau saya meninggal, bapak yang ngurus ya. Itu mungkin 10 tahun yang lalu, dan saya sudah lupa. Karena saya pikir itu hanya omongan lewat gitu saja kan. Tapi kemarin diingetin lagi. Waduh. Iya. Umurnya berapa? 84. Dan bulan kemarin ulang tahun misalnya. Oktober. Jadi mau kan Pak melayani mama saya kalau meninggal. Tadi saya sudah kesunat vaksin. Mamanya masih hidup. Sudah cari pendeta, bayangin. Saya mau lihat dulu ya mamanya ya. Sekitar jam 5 jam 6 saya kesana. Mau berdoa boleh nggak? Boleh Pak, itu yang ditunggu. Sebab nama bapak disebut-sebut terus. Terus minggu yang lalu saya mengalami yang sama kan. Cuma kita udah sekian lama sakit. Ketika saya datang ke Jakarta saya doain siangnya meninggal. Iya. Saya hanya ngomong gini, kan kalau mau pulang ya. Saya begitu saya kalau mau pulang lepas semua kejengkelan, semua beban lepas saja. Lalu anak-anaknya kan ngumpul. Ada peti ya? Enggak ada. Petinya enggak ada. Anak-anaknya sudah ngumpul semua saya. Ya, minta maaf sama mamamu. Ya. Udah jangan nangis dulu, ngomong dulu. Kalau nangis ngomongnya gimana? Ngomong dulu. Ya, saya pegang kepalanya, saya lurus ya. Sudah gak respon kan, mamanya putih tadi. Kalau mau pulang saja. Terus saya kasih nyanyian. Sekalipun gak bisa ngomong, saya nyanyi di depan telinganya. Tuhan Yesus setia. Saya pulang dari Jakarta. Setelah 8 bulan gak nginjek Jakarta setelah saya. Corona saya nggak nginjek Jakarta. Baru kemarin nginjek Jakarta. Ini hati saya nggak enak nih. Ini jemaat sudah 4 bulan lebih di Jakarta belum sempat nengok. Dan saya harus nengok. Dan ketika nengok siangnya saya pulang 2 kali. Kemarin gitu. Wah, saya lihat dulu ya, saya bilang gitu. Ya Pak. Saya lihat, saya ngomong kalau nanti berdoa ya. Saya jangan doa dulu. Kalau saya berdoa bahaya itu. Saya jangan doa dulu, kamu dulu yang berdoa. Istri saya bilang gitu. Baik, saya naik motor sampai BTA hujan terus. Waduh, hampir saya digagalkan. Hujan terus. Wah, gimana ini? Sudah basah semua, masa besok orang basah kuyup. Oke, pulang lagi kita. Pulang mandi, kemudian saling terus pakai mobil saya. Mobil, soalnya mobil nggak apa-apa saya. Baru saya masuk, dia sudah mengenali itu. Dia duduk di kursi dan nggak bisa apa-apa. Kita ngomong, ya. Saya ingatkan lagi masa-masa ketika dia berjemaat. Masih ingat nggak satu lagu aja?
Saya ngecek lagi satu lagu, nggak usah utuh nggak apa-apa. Satu lagu aja, sudah nggak ada ingat. Kalau Mazmur 23 gimana? Yang Tuhan Gembala ya. Coba nyanyi, nggak utuh nggak apa-apa salah itu. Nggak sampai selesai, nggak apa-apa. Artinya masih ada sudah. Saya minta istri saya doain ya. Doain. Masih ngomong, Pak, saya kalau nggak ada nanti Bapak yang ngurusin ya. Tolong saya. Saya nggak mau dikubur, dikremasi saja. Sudah detail seperti itu. Ya, jangan mikir gitu dulu ya, jangan ngomong gitu dulu. Semangat. Bapak. Ini kan masa dimana dia menuai jerih lelah ketika dia menabur. Kami berdoa, pulang. Kita ada kasih tahu nomor telepon, nomor rumah, nomor itu. Kalau ada Bapak, kontak aja. Dan sepanjang malam dia juga berdoa. Dan pagi saya lihat di handphone nggak ada berita, aman. Tuhan masa-masa mengumpulkan. Ini sebetulnya tidak perlu nunggu tua loh. Masa mengumpulkan itu tidak nunggu tua. Jadi saudara jangan berpikir masa mengumpulkan, masa menuai itu nunggu tua, enggak. Kalau saudara waktu tuduh, waktu aktif, saudara berbuat benar, melakukan hal yang benar, saudara menabur yang benar, bekerja secara benar, melayani Tuhan secara benar, masa menuai itu nggak nunggu tua. Bisa ketika kita masih semua seperti ini kita bisa menuai. Ya. Jangan-jangan hari ini nanti sudah menuai setelah sudah pulang. Sementara sudah lupa menabur apa, sudah lupa. Sudah berjerih lelah, berpayah-payah waktu yang lalu. Sudah lupa. Bisa saja minggu ini sudah menuai apa yang sudah pernah kerjakan hari-hari yang lalu. Gak harus nunggu Tuhan misalnya. Tuhan gak harus nunggu Tuhan. Yang penting saudara sudah menabur, saudara sudah bekerja. Bisa saja tuayan itu datang hari ini, besok minggu, bulan depan bisa. Cuma ada dua kemungkinan ketika masa menuai. Ketika uang begitu mudah didapat, kita nggak kejar-kejar cari-cari uang lagi dari pagi sampai malam, enggak. Uang cari kita. Rasa-rasanya kita nggak cari pelanggan lagi harus keliling-keliling seperti ikut dulu dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya, enggak, tapi pelanggan yang cari kita, orang yang cari kita, tanya kita. Dan masa menuai ini hanya ada dua kemungkinan setelah kita menuai. Hati-hatilah, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saya akan bacakan satu ayat. Sebab ini bisa jadi perangkap buat orang yang nggak siap kaya. Sudah siap kaya nggak? Kalau sudah nggak siap kaya, ini jebakan saudara. Ketika masa menuai, ini jebakan kita. Ketika uang mengalir begitu deras dan kita nggak mengeluarkan keringat, karena kita sudah menabur sekian lama, bekerja keras sekian lama, banting tulang sekian lama. Sekarang uang begitu mudah, kelihatannya nggak ada apa-apa. Hanya ada dua kemungkinan. Lukas pasal 12 ayat 18. Lukas 12 ayat 18 dikatakan seperti ini. Lalu katanya,
inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Panen berhasil, pekerjaan berhasil, berkat melimpah. Aku akan membongkar gudangku, aku akan buat lebar. Aku akan taruh gandumku, aku akan taruh uangku, aku akan taruh hartaku di sana. Fokusnya dia hanya melihat harta yang dia dapat. Ketika musim menuai tiba buat kita, berkat mengalir deras, semua terasa mudah. Mata kita hanya bisa tertuju kepada berkat itu saja. Pada hidup itu ada banyak keindahan. Tapi kita hanya terfokus hanya satu keindahan lagi, uang saja. Ini kan yang dilakukan oleh pemuda ini. Aku akan bongkar lumbung-lumbungku, aku akan bongkar gudangku, aku akan taruh gandumku di sana supaya menampung banyak. Dia nggak mikir yang lain, dia hanya mikir supaya gudangnya bisa nampung banyak gandum. Ketika masa menuai Tuhan datang pada kita, bisa terjadi kita hanya terfokus pada harta yang kita dapat. Kita lupakan keindahan-keindahan yang lain. Ya, keluarga itu indah. Amin. Yang sudah berkeluarga, keluarga itu indah. Tapi bagi orang yang nggak siap kaya, tadi saya katakan, dia hanya terima uang kekayaannya saja, dia bisa lupakan keluarganya. Banyak saudara. Betul banyak. Harta melimpah tapi keluarganya kocar-kacir, morat-marit. Keluarga itu keindahan buat kehidupan kita. Jadi jangan terfokus hanya satu titik, duit, kekayaan. Keluarga itu indah. Harus dilihat, harus diperhatikan, harus disyukuri, harus dinikmati. Kesehatan itu indah, saudaraku. Kesehatan itu indah. Tapi bagi orang yang nggak siap kaya, dia hanya fokus pada harta yang dia dapat. Dia nggak perhatikan kesehatan. Sekarang dia kejar uang sebanyak-banyaknya. Tapi dia lupa ada keindahan yang harus dijaga, itu pria, itu kesehatan. Saudara boleh bekerja, boleh, harus bekerja. Saudara boleh melayani Tuhan kalau panggilan saudara di situ. Tapi jangan lupa kesehatan itu juga indah. Kalau saudara sehat, saudara bisa bekerja dengan baik. Menikmati berkat juga dengan indah, dengan baik. Bukan? Kalau kita sehat, kalau kita nggak sehat, uang numpuk. Tapi kalau nggak bisa dinikmati, pakai blok, kok nggak bisa dinikmati? Mau makan ini nggak boleh, nanti darah tingginya naik. Mau makan ini nggak boleh, nanti kolesterol. Mau makan ini nggak boleh, nanti asam urat. Loh apa kalau nggak boleh? Duitnya banyak tapi makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Karena apa? Awalnya dia terfokus hanya pada namanya rupiah. Dia pikir yang namanya keindahan itu ya materi. Bukan itu saja. Tuhan berikan banyak keindahan dalam hidup kita. Bukan hanya lumbung yang dibesarkan. Bukan hanya tabungan deposito yang ditambah terus. Bukan. Tapi kesehatan harus kita perhatikan. Keluarga harus kita perhatikan. Itu keindahan-keindahan yang Tuhan berikan pada kita. Jangan sampai saudara mengumpulkan banyak, tapi kehilangan banyak. Saya nggak mau. Kalau saya diberkati Tuhan, saya harus yakinkan keluarga saya utuh. Memang semuanya pakai uang. Benar ya? Jadi, apa sih nggak pakai uang? Semua pakai uang di bumi. Mau buat KTP pakai uang.
Kalau nggak mau KTP saudara nggak jadi-jadi. Iya. Mau apa lagi? Semua pakai uang. Tapi saya mau katakan pada saudara, saya ingatkan ya, uang bukan segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Sekalipun semua harus pakai uang, tapi uang bukan segala-galanya. Itu kemungkinan yang pertama. Kalau nggak siap diberkati Tuhan, dia hanya fokus hanya satu berkat saja. Kalau nggak siap kaya, berkat itu hanya jadi jebakan. Atau yang kedua, Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selamanya. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan, fokusnya hanya kepada materi yang dia dapat. Tapi yang kedua, ada orang yang diberkati Tuhan, dia bisa, aku akan memuliakan namamu Tuhan sepanjang umur hidupku. Bisa ya? Yang satu fokusnya hanya materi yang dia dapat, yang kedua dia tahu semua yang dia peroleh itu karena Tuhan. Maka dia berkata, aku bersyukur, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dengan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Semakin dia diberkati, semakin dia memuliakan nama Tuhan. Dia tidak pernah lagi ingat, aku akan membongkar gudang dan lumbungku untuk semua kekayaan kau. Enggak. Semakin dia memperoleh Tuhan, semakin dia berkata, aku hendak memuliakan namamu Tuhan, aku hendak bersyukur sepanjang hidupku. Semakin dia diberkati Tuhan, semakin dia bersyukur. Yang ini nih orang yang siap kaya. Ya. Jadi saya tanya lagi, sudah siap kaya? Kalau saudara tidak siap kaya, berarti saudara hanya terjebak hanya satu fokus, satu pindah. Uang itu indah, rupiah itu dari kabarnya rupiah. Padahal pindah dalam hidup itu banyak, banyak. Tiap malam saya cerita buat anak-anak saya yang kecil-kecil. Dan cerita saya selalu bersambung. Jadi anak-anak saya itu penasaran terus. Apa yang terjadi? Tunggu besok. Wah, saya buat berseri-seri ceritanya. Indah bukan? Buat saya indah pun bisa cerita waktu belum tidur kepada anak-anak itu indah betul. Coba deh saudara lakukan bagi saya masih punya anak-anak kecil. Ya. Wah indah, dan itu pasti dia ingat. Karena saya juga ingat ketika orang tua saya cerita tentang Alkitab waktu kecil. Ingat sampai sekarang. Bagaimana Petrus menyangkal Tuhannya. Ingat bagaimana Petrus menebar jalannya. Ingat orang tua saya cerita. Sekalipun bahasanya sederhana, tapi ingat. Dan itu indah. Dan saya benar-benar menikmati kalau malam harus cerita dulu karena bukan beban buat saya. Wah senang saya kalau mau tidur di hadapan anak-anak, mereka sudah duduk, saya cerita 10 menit aja. Bersambung kan? Indahnya itu keindahan. Hidup itu banyak keindahan. Jadi jangan terfokus hanya ada satu yang indah buat kita. Rupiah. Jebakan itu kalau setelah tidak siap kaya. Setelah akan berkata, akan aku bongkar lumbungku, akan aku bongkar gudangku untuk menaruh gandum, untuk menaruh harta kekayaanku. Hanya gitu tak pikiran si pemuda ini. Enggak pernah dia berpikir aku akan bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan. Saya berdoa untuk fase menuai tidak perlu nunggu setelah tua. Ya. Nggak harus nunggu umur 84 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Nggak nunggu harus sudah tua.
Kalau saudara betul-betul merindukan Tuhan, berikan kesempatan, berikan percayaan buat saya untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Dan ketika Tuhan percayakan secara berkat-berkat, maka kemungkinan yang kedua itu yang harus saudara lakukan. Aku akan bersyukur kepada Tuhan dengan semua yang ada. Fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga, to be. Menjadi pribadi yang semakin berharga, semakin bijak, semakin matang. Kebanggaannya bukan karena banyaknya harta yang dia miliki, tetapi hidupnya berdampak bagi orang lain, menjadi berkat. Duduk, mencari, Tuhan mengumpulkan, tapi nggak berhenti di sini. Ada banyak orang yang diberkati Tuhan, kaya kopek teman-teman. Dulu waktu dia nggak punya, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa memberikan persembahan. Bahkan dari kekurangannya dia berikan persembahan begitu. Tapi ketika hartanya berlimpah, malah dompetnya di staples. Supaya nggak keluar. Ada orang-orang yang diberkati Tuhan nggak sadar itu berkat dari Tuhan, maka malah tambah pelit. Itu bukan kita, bukan model kita, karena kita tahu lebih berkat memberi daripada menerima. Kalau menerima kan gini, ya tangannya gini lah, nggak gini lah. Tapi kalau memberi kan gini. Lebih berkat gini daripada gini. Semakin saudara ini, semakin Tuhan kasih. Semakin ini bukan memanipulasi, enggak. Saya tidak memanipulasi ayat-ayat Alkitab. Karena saya membuktikan sendiri. Saya nggak pernah ngomong minta, itu nggak pernah sendiri. Saya ingat saya nggak pernah ngomong minta, apalagi pada jemaat. Tapi kalau acara gereja kan bukan minta, itu mari kita kerjasama seperti Natal, siapa yang mau memberi itu kerjasama. Tapi kalau untuk pribadi, enggak sih. Pernah ajar di keluarga saya, jangan sesulit apapun hidup yang kita alami, jangan sampai ulang tahun, biar Tuhan saja yang tahu. Kalau Tuhan akan memberi, dia pasti tahu kita masih kuat, ya kan? Kalau Tuhan belum memberi untuk saudara, Tuhan tahu saudara masih kuat. Ringan bukan? Dan kalau dianggap Tuhan saudara sudah nggak kuat, baru Tuhan beri. Itu cara Tuhan bekerja. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menghargai dan mensyukuri berkat Tuhan. Kadang uang 5.000 itu begitu berharga kalau kita nggak punya. Betul. Kita mau cari 1.000 aja kadang-kadang susah. Jualan ya. Motor 1.000 aja susah. Harus jalan, harus nunggu waktu berapa lama. Kadang untuk nunggu 5.000 susah. Tapi ketika Tuhan kasih, kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk 5.000. Makanya setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara jangan sampai tercecer dengan sia-sia. Kelola dengan baik. Karena apa yang Tuhan percayakan kepada saudara itu menentukan nanti saudara dipercaya lebih atau tidak. Jangan karena hari ini uangnya banyak kemudian yang nggak perlu dibeli. Numpuk ini di rumah barang-barang nggak kepake saudara. Ya, jam tangan sampai 5 biji memangnya dipakai semua. Jam tangan 5 biji memang dipakai semua. Pengen kok pengen? Hidup itu jangan didasari dari pengen. Perlu nggak? Kalau memang sekarang perlu jam tangan 5 biji nggak apa-apa sih. Pakai 3, pakai 2. Tapi kan nggak perlu, cukup 1 saja. Ya.
Dan ketika 5 biji numpuk di rumah, saudara jual drop harganya saudara. Handphone kalau sering ikuti zaman, sebentar juga yang saudara anggap itu paling canggih, sebentar lagi sudah ketinggalan zaman. Saudara. Ya pilih ya. Ini paling canggih, ini terbaru. Bulan depan sudah nggak terbaru lagi, saudara. Muncul yang baru lagi. Lalu kemana ini handphone kita sampai 6-7 biji? Dijual, ya dulunya beli 2-3 juta, dijual 300.000. Sayang ya, beli 3 juta sekarang ditawar 300.000, sayang coba. Yang kita anggap itu baru, sebentar lagi sudah nggak baru. Jadi buat apa? Ya, setahun sekali boleh lah, nggak kuper-kuper amat lah ya, nggak kuper-kuper amat. Saya tahu pemain bola Sadio Mane, pemain bola dari Afrika, top di Liga Inggris itu gajinya setiap minggu 6 miliar. Jangan-jangan saya seumur-umur gak megang uang segitu. Setiap minggu 6 miliar saudara. Maka dia jaga kakinya. Kan pemain bola itu modalnya kaki. Ya kan dia jaga kaki. Tapi anehnya Sadio Mane ini, dia pakai handphone yang LCD-nya sudah pecah. Udah retak. Kalau ditanya sama teman seklubnya, kamu ini duit abrek-abrek, handphonemu udah retak, nggak mau. Jadi Sadio Mane ditanya, kamu uangmu seabrek-abrek, handphonemu seperti itu apa nggak malu? Dia jawabnya sederhana, kalau saya mau beli beratus-ratus handphone bisa. Tapi buat apa? Yang penting orang hubungi saya bisa tahu, saya bisa hubungi orang lain. Lalu uang yang saya dapat, saya sumbangkan ke kampung saya untuk bangun sekolah. Itu dalam periode yang ketiga. Tubi sudah ketemu jati diri. Dia bersuka cita bukan karena harta yang dia terima, enggak. Tapi dia bersuka cita kalau melihat orang lain bersuka cita. Buat apa saya handphone banyak-banyak? Lebih baik uangnya saya sumbangkan ke kampung saya untuk bangun sekolah. Di kampung saya ada banyak orang miskin, sekolahnya susah. Jadi fase yang ketiga, tubi, itu di mana setiap kita bukan lagi mencari, bukan lagi mengumpulkan, tapi kita sudah dalam taraf membagi supaya orang lain senang, berdampak hidup kita. Di awal tadi saya katakan belum tentu setiap orang bisa mengalami fase-fase seperti ini. Ini mendorong buat kita semuanya untuk menjadi orang yang berdampak buat orang lain. Kehadiran saudara bisa dirasakan betul-betul, terutama bagi orang-orang dekat saudara dirasakan. Kalau saudara seorang suami di dekat istri saudara akan merasa tenang. Senang saya kalau suami saya dekat sama saya. Kalau saudara seorang istri, saudara akan di hadapan suami saudara akan merasa senang kalau saudara dekat dengan dia. Wah senang, nyambung kalau dijauh. Istri-istri yang dijauh nggak nyambung. Jadi keberadaan di sini tambah sukacita buat saya ini. Ibu-ibu, istri calon ibu, istri nanti tempat saya bukan di dapur tok ya. Sekalipun ada banyak kesempatan saudara
di dapur. Ini yang wanita ya, masak dan lain-lain. Tapi istri sudah harus belajar banyak. Suami mau ngajak ngomong politik sudah tahu, mau ngomong olahraga sudah tahu, mau ngomong rohani sudah tahu, nyambung. Juga suami di hadapan istri juga harus nyambung kalau tidak ngomong. Jadi berdampak. Jangan pikirlah, penting Pak Pendeta, yang penting tak kasih duit pasti diam. Gak gitu. Berapa banyak orang yang istrinya dikasih duit numpuk-numpuk selingkuh masih? Coba. Kurang apa? Duit setahun masih selingkuh? Masih mending kalau diselingkuh lebih bagus dari suaminya. Enggak. Heran saya itu. Selingkuhannya sama orang-orang yang lebih jelek sama suaminya. Loh kok bisa? Ada juga sebaliknya kan. Istrinya cantik, tapi kok masih kurang buat suaminya. Suaminya selingkuh masih mending kalau selingkuhannya lebih cantik dari istrinya kan. Bukan saya setuju, belum nggak setuju. Tapi kalau tiba-tiba gitu aja kalau selingkuhin ya ngapain ya? Karena rotot, kenapa nggak nyambung kan? Nggak jauh, sederhana sih. Ini buat kita semua. Bicara omongan saya harus nyambung. Kalau tuh nggak bisa kasih jawab hari itu, jangan dipotong dulu. Dengerin aja. Suami itu seneng kalau istri pas suami ngomong, istri yang dengerin. Pasti ya, seneng kan? Kalau ngomong harus putus, suka nggak suka kan? Baru ngomong belum apa udah diputus, nggak suka kan? Saya juga nggak suka, kalau suami baru ngomong, jangan mau diputus, dengerin aja. Kalau mas sudah nggak paham, dengerin aja nggak apa-apa. Juga sebaliknya, saudara, kalau istri baru ngomong, jangan suami langsung putus. Baru pusing. Dengerin aja nggak apa-apa. Istri itu senang kalau dia ngomong, suaminya dan dengerin, seneng ya. Jangan pas ngomong bareng-bareng ngomong nggak ada yang kedengeran. Salah satu dulu aja ya. Nah, di tahap tubi setelah jadi berkat. Kesukaan saudara, sukacita saudara bukan karena apa yang saudara terima, tapi sukacita saudara karena orang lain bersukacita atas apa yang saudara lakukan dan berikan. Sekarang kita berada di posisi mana? 7 masih mencari saja belum tentu dapat. Mencari dari pagi sampai malam belum tentu dapat. Atau saudara masih dalam posisi seperti itu, mencari. Atau Tuhan, wah hari ini memang berkat, sampai bilang gitu, Tuhan cukup, Tuhan besok lagi aja, sekarang cukup. Ada yang seperti itu. Hari ini berkatnya begitu banyak, dari berbagai sudut, sampai saya bilang cukup, Tuhan hari ini cukup dulu. Besok lagi itu. Kumpulin. Tapi ketika sudah ngumpulin, hati-hati ya. Tadi ada 2 kemungkinan. Kemudian yang pertama, aku bongkar lumbungku, aku bongkar kujangku, supaya aku taruh hartaku di situ. Fokusnya hanya di harta. Atau aku mau bersyukur kepada Tuhan sepanjang umur hidupku dengan apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Ketika kita sudah sampai di fase 2, jangan berhenti. Sekarang waktunya kita berdampak bagi orang lain. Sukacita saya itu kalau orang bisa tersenyum, itu aja. Sukacita saya itu kalau ada orang jatuh bisa bangkit lagi. Sukacita saya itu kalau ada orang yang sudah patah semangat bisa kembali bergairah. Itu sukacita tubi maksudnya.
Mari kita bicara ke situ. Ya. Tuhan berikan kesempatan buatku untuk menjadi berkat. Buat suami, buat istri, buat keluarga, buat sesama anak Tuhan, berbagi buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati firman Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang dalam fase sedang mencari. Tapi biar tetap Tuhan berikan semangat kepada kami. Karena semangat itulah membuat kami pada satu saat kami boleh menuai dari setiap apa yang kami tabur bersama. Kami mengumpulkan berkat, kami mengumpulkan kepercayaan dari orang lain, dan kami mengumpulkan kepercayaan juga dari Tuhan. Dan ketika semuanya itu kami dapat dengan begitu mudah, kami tahu itu campur tangan Tuhan. Jangan biarkan kami hanya terfokus dengan apa yang kami terima saja. Sementara keindahan hidup itu ada banyak. Jangan sampai kami melupakan kesehatan kami. Jangan sampai kami melupakan keluarga kami. Jangan sampai kami melupakan orang-orang yang kami kasih, terlebih lagi jangan sampai kami melupakan Tuhan. Namun lebih lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sukacita kami adalah ketika melihat orang lain bersukacita. Sukacita kami adalah ketika orang lain jatuh bisa bangun dan bangkit lagi. Sukacita kami adalah ketika orang lain punya semangat yang baru dari apa yang bisa kami lakukan. Kiranya setiap jemaat Tuhan jangan berhenti hanya di tahap 1, jangan berhenti hanya di tahap yang kedua, tetapi harus lengkap sampai kepada tubi menjadi berkat. Jati dirinya sudah didapat. Dia tidak lagi mencari, dia tidak lagi berhenti mengumpulkan, tapi dia menyalurkan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Baik, mari kita berdiri sekali lagi. Kita akan tutup dalam doa kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini karena kami bisa beribadah dan kami bisa mengingat dan merasakan kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang hadir, seluruh pelayan Tuhan, dan terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan buat keluarga besar Ibu Arifin. Kiranya terus mereka bertumbuh lebih semangat lagi dan mereka boleh menikmati berkat dari janji Tuhan. Jika sekiranya setelah kebaktian ini ada di antara kami yang keluar kota, Tuhan berkati dalam perjalanannya, lindungi, jagai, dan Tuhan bentengi mereka. Jika ada yang langsung bekerja, Tuhan juga berkati saat mereka bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Jika ada yang kembali ke rumah menikmati istirahat bersama dengan keluarga, biarlah kasih Tuhan mengikat mereka satu sama lain. Dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkurang apalagi berhenti buat kami. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji bersama. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan.